Sobat, hari ini saya akan membahas tentang hal berdoa, di mana kita tahu bersama bahwa berdoa adalah tindakan yang menghubungkan kita dengan Allah kita. Dan seharusnya itu menjadi suatu kesempatan yang sangat-sangat membahagiakan bagi kita. Karena apa? Karena kita berjumpa dan berbicara dengan Allah kita secara pribadi dan secara langsung. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa hari ini banyak orang percaya, banyak orang yang mengaku orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi tidak mau berdoa atau tidak suka berdoa. Tetapi yang terjadi selalu titip doa atau cari orang untuk berdoa bagi mereka. Padahal kita tahu bahwa hal berdoa adalah hal yang sangat-sangat sederhana. Karena kita dapat berkata-kata dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, yang Maha Mengerti setiap kata-kata kita. Kita dapat berkata-kata dengan Allah tentang apa saja yang kita sementara gumuli, apa yang sementara kita alami. Jadi seharusnya kita dapat berbicara secara langsung, secara pribadi dengan Allah kita tanpa harus lewat orang lain atau media lain. Tetapi mengapa masih banyak orang yang tidak mau berdoa? Padahal kita tahu sendiri bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana kesaksian Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, dia berkata, semua orang yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, ini berarti bahwa kita sudah memperoleh hak, kita diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Seharusnya ini kesempatan yang sangat membahagiakan bagi semua orang yang percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana kita punya hak yang sama, kesempatan yang sama untuk berjumpa secara pribadi dengan Allah kita dan berbicara, menyampaikan seluruh isi hati kita, menyampaikan seluruh rasa syukur kita, menyampaikan seluruh pengakuan kita, menyampaikan seluruh persoalan kita kepada Dia yang Maha mendengar, Maha melihat segala keberadaan kita. Tetapi mengapa banyak orang masih tidak suka berdoa? Mungkin banyak yang beralasan saya tidak tahu berdoa. Atau ada yang beralasan bahwa saya tidak punya waktu cukup untuk bisa berdoa. Atau masih banyak alasan-alasan yang lain. Tapi saya punya satu kesaksian cerita kisah nyata yang bisa menolong kita untuk memahami mengapa orang tidak mau berdoa atau orang tidak bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ada seorang pemuda yang bernama David yang terlahir dari sebuah keluarga Kristen, keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia memiliki 3 orang bersaudara. Mereka terlahir dari keluarga seorang pelayan Tuhan. Bapak mereka seorang hamba Tuhan yang taat dan setia, yang selalu menggunakan Alkitab atau firman Tuhan sebagai standar kehidupan keluarganya. Dia menghendaki anak-anaknya selalu hidup taat, selalu hidup setia di dalam melayani Tuhan, untuk mereka dapat menjadi contoh dan teladan, menjadi kesaksian yang hidup yang bisa dilihat, didengar dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka dalam kehidupan berjamaah dan juga kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam perjalanannya, anaknya yang bernama David ini kemudian jatuh di dalam pergaulan yang sesat, jatuh di dalam lembah kenistaan. Dia terlibat dalam berbagai dosa yang tidak disukai oleh ayahnya, oleh manusia di sekeliling mereka, apalagi oleh Allah yang hidup. Dia jatuh di dalam berbagai dosa seperti dosa kemabukan, dosa perkelahian, dosa pencurian, perampokan, dan begitu banyak dosa yang dia lakukan secara sadar di dalam pencarian jati dirinya. Nah, ini membuat hubungan relasinya dengan bapaknya yang adalah seorang pelayan Tuhan begitu tidak harmonis. Karena sangat bertentangan dengan apa yang bapaknya kehendaki, apa yang bapaknya harapkan dari kehidupannya sebagai seorang anak hamba Tuhan. Dan akhirnya David hidup jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga, relasinya dengan bapaknya itu hampir terputus sama sekali. Tetapi dia menyadari bahwa dia adalah seorang pemuda yang masih berkuliah, masih duduk di bangku perguruan tinggi, dan tentunya dia memiliki banyak kebutuhan yang harus dia peroleh dalam kehidupannya. Dan karena itu untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, dia selalu menyampaikan
atau meminta lewat saudara-saudaranya, baik kakaknya atau adik-adiknya, atau tulis di secari kertas, taruh di samping televisi atau di atas kulkas atau kadang di bawah pintu kamar ayahnya. Kenapa demikian? Karena David merasa tidak layak, tidak pantas untuk berjumpa dengan ayahnya. Kenapa? Karena ada jurang pemisah. Bapaknya menghendaki sesuatu yang baik, sementara yang dilakukan David hal yang tidak baik. Dan ini sangat tidak mungkin, sangat mustahil bagi David untuk bisa meminta sesuatu secara langsung kepada bapaknya. Dan hal ini berlangsung terus menerus. Tetapi luar biasa sebagai seorang bapak yang baik, bapaknya selalu menjawab dan memberikan semua yang menjadi kebutuhan anaknya. Dia selalu mengabulkan apapun yang diminta anaknya yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya sebagai seorang pemuda, teristimewa sebagai seorang pelajar. Satu saat, bapaknya langsung bertanya kepada saudara-saudaranya, David itu anak kandung atau anak angkat atau anak pungut? Kenapa saya katakan demikian? Kalau dia anak kandung saya, kenapa dia tidak langsung datang kepada saya, menyampaikan segala sesuatu yang diperlukan? Tetapi kenapa dia tidak menyampaikan sendiri, tapi lewat kalian, lewat saudara? Rupanya ayahnya menghendaki sebuah hubungan relasi antara dia dan anak-anaknya secara pribadi, secara langsung, tanpa harus lewat orang lain atau tanpa harus lewat media-media lain. Sampai satu waktu ada peristiwa yang begitu luar biasa, merubah pola pikir, merubah komitmen hidup dari si David untuk menjadi seorang anak yang lebih baik, yang kembali baik, hidup di jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang disampaikan melalui ayahnya. Ketika suatu pagi, si David bangun pagi, dan ketika hendak beranjak dari tempat tidur, dia mau berdoa terlebih dahulu. Ketika dia berdoa dan selesai berdoa, dia bangun dan dia menemukan ada sebungkus kado yang termuat di atas meja dalam kamarnya yang bertuliskan selamat berulang tahun David. Lalu dia mulai merenung, dia berpikir, siapakah pemberi hadiah ini? Siapa yang memberikan dia hadiah ulang tahun ini? Karena memang pada hari itu adalah hari ulang tahunnya. Kemudian dia membuka bingkisan kado tersebut dan dia menemukan ada setelan pakaian yang luar biasa yang menjadi idamannya selama ini. Lalu dia terus berpikir, siapakah yang memberi hadiah ini? Kakaknya? Tidak mungkin, karena kakaknya masih berkuliah, belum punya penghasilan apa-apa. Apalagi kedua adiknya. Ya, tidak mungkin mereka yang memberi hadiah semahal itu atau sebagus itu. Lalu dia sampai kepada satu kepastian berpikir bahwa pasti bapaknya, pasti ayahnya yang memberikan ini. Kemudian dia memberanikan diri untuk berjalan datang kepada bapaknya dalam kesadaran bahwa dia mau berterima kasih atas pemberian yang begitu berharga, pemberian yang begitu luar biasa di momen istimewa di hari ulang tahun. Dia berjalan perlahan-lahan sambil terus berpikir apakah dia diterima oleh bapaknya. Dan ketika tiba di depan pintu kamar bapaknya, dia terdiam sejenak. Kemudian dia mengetuk pintu. Terdengar suara dari dalam, siapa? Masuk. Lalu dia buka pintu perlahan dan masuk. Ketika dia masuk, dia mendapati bapaknya sementara duduk. Lalu dia langsung tersungkur dan memeluk kaki bapaknya. Terima kasih Bapak untuk hadiah ulang tahun hari ini. David sangat bersyukur Bapak masih mengingat ulang tahun David. David minta maaf untuk segala kesalahan, segala ketidaksetiaan, segala ketidaktaatan David selama ini. Kemudian bapaknya bangkit dan mengangkat dia, memeluk dia. Mereka berpelukan. Dia menangis dalam pelukan bapaknya. Lalu bapaknya bilang, Bapak lakukan semua ini karena kamu adalah anak Bapak. Bapak tetap sayang kamu. Bapak tetap mengasihi kamu. Bapak menghendaki kamu menjadi anak yang baik. Bapak menghendaki masa depanmu baik. Karena itu Bapak mau kamu selalu menjadi anak yang dengar-dengaran,
anak yang taat. Jangan takut ketemu dengan Bapa. Datang, bicarakan apapun persoalanmu, supaya kita cari jalan keluar bersama-sama. Lalu David, iya Bapa. David menjawab, iya Bapa. Saya minta maaf atas segala kelalaian saya untuk setia dan taat sebagai anak Bapa. Saya berjanji saya tidak akan lagi mengulang segala kejahatan. Terima kasih untuk hadiah ulang tahun yang begitu berharga, yang begitu luar biasa bagi saya di momen ulang tahun ini. Lalu bapaknya mencium dia. Nah saudara, pelajaran dari cerita ini, kalau bapak kita yang di dunia, bapak kita yang jasmani, bapak kita yang terbatas saja, begitu baik, begitu setia, begitu mengasihi kita, dan terus mau mendengar apa keluh kesah kita, yang terus mau mendengar apa permohonan kita, yang terus mau menjawab segala kebutuhan kita. Apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha mengasihi kita, yang tidak pernah melupakan saya dan saudara, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, bahkan yang selalu setia menanti saya dan saudara pulang kembali kepada Dia. Dia yang selalu setia mengasihi saya dan saudara, walaupun saya dan saudara masih berdosa. Karena itu, janganlah pernah lupa untuk berdoa. Janganlah pernah berhenti berdoa. Karena dengan doa, kita menyatakan ketergantungan kita kepada Bapa kita. Dengan doa, kita menyatakan kepercayaan kita bahwa hidup kita dan segala yang terjadi dalam hidup ada di dalam genggaman. Hanya Dialah Allah Bapa kita yang sanggup memberikan segala yang kita perlukan, yang sanggup mengerjakan keselamatan bagi saya dan saudara di sepanjang hidup kita.